Halo teman-teman trader semuanya, selamat datang di channel Forex Club Indonesia. Episode ke-7 ini kita akan melanjutkan sesi sebelumnya mengenai pembahasan supply and demand analysis serta support and resistance analysis. Kedua gabungan daripada dua strategi teknikal yang umum digunakan oleh para trader. Di kesempatan ini kita akan membahas tipe yang kedua, yaitu tipe B, gabungan antara supply and demand dan support and resistance. Di tipe E, kita telah membahas normal setup. Nah, di yang kedua ini kita akan membahas yang tipe B, di mana patternnya seperti ini, harga turun dulu, kemudian naik, membuat support di area sini. Saya tandai ini sebagai support area. Oke. Setelah harga membuat support, harga turun, melakukan breakout. Oke. Kemudian harga naik, tidak berhenti di area support ini, namun dia naik lebih jauh. Oke. Kemudian turun. Umumnya kan ketika harga masuk ke area sini di normal setup, harga langsung turun. Namun di tipe B ini, setelah terjadi breakout, harga naik kemudian baru melanjutkan penurunan. Nah, ini tipe B. Ini support. Ini terjadi breakout. Oke. Nah, ini level resisten kita. Namun harga tidak berhenti di level resisten, namun harga naik lebih jauh kemudian turun. Nah, ini sebenarnya di dalam sini ada sebuah base. Yang dimana ketika kita zoom, saya coba gambar lagi, dia turun, membuat sebuah support di sini. Membuat sebuah support, kemudian dia turun, membuat sebuah base yang kecil di sini, kemudian dia melakukan breakout, ini base-nya di atas level support become resistance kita, kemudian harga naik, masuk ke dalam base di atas support area, di atas SBR, kemudian baru harga turun. Nah, biasanya kan kita entry di sini di normal setup itu hampir sama dengan level support. Kemudian stop loss kita berada di atas sini. Namun yang tipe B ini kita tandai base. Kita lihat lebih jauh di atas support ini ada harga membuat sebuah base, yang dimana base inilah yang akan menjadi tempat pemberhentian harga, kemudian harga turun. Ini level support. Ini terjadi breakout. Sedangkan ini base untuk kita melakukan entry. Base entry sell. Kemudian harga naik dan kemudian harga melanjutkan penurunan.
Nah, ini bagi orang-orang yang hanya menggunakan support and resistance, maka mereka akan melakukan entry di sini. Namun ketika kita gabung dengan supply and demand analysis, kita mendapati sebuah base di atas SBR yang dimana disitulah tempat kita melakukan entry dan mengharapkan harga turun. Ini salah satu contohnya, ini saya hapus dulu. Oke. Ini level support kita. Terjadi breakout di sini. Di sini terjadi breakout. Kemudian harga turun. Oke. Setelah harga turun, harga naik melewati level support become resistant kita. Seharusnya kita entry di sini, namun harga terus tembus ke atas. Nah, ini kalau kita memakai kacamata supply and demand analysis, di sini ada sebuah base yang kemudian membuat harga ini menjadi turun. Kita lihat ke TF yang lebih kecil. Oke. Kita cari di TF M15. Oke. Ini level breakout kita tadi yang kita tandai. Nah, ini yang ini kalau teman-teman lihat, ini adalah base nih. Candle bearish, kemudian ada 2 candle bullish. Nah, ini base kita, tempat untuk melakukan entry sell. Nih. Base yang sangat kecil, yang dimana level ini biasanya bagi orang-orang yang menggunakan SBR, tidak memadukan dengan supply and demand analysis, maka banyak stop loss di sini. Nah, di tempat orang-orang meletakkan level stop loss mereka, disitulah tempat kita entry. Nah, harga masuk pas ke dalam base kita, kemudian harga baru mengalami penurunan. Jadi ini SBR, saya tandai SBR tipe B. Harga tidak berhenti di level support become resistant, namun harga mencari base drop ini untuk melakukan pemberhentian harga dan melanjutkan penurunan. Oke, jadi kita tidak entry sell di sini. Kita entry sell di dalam base ini. Ini saya hapus dulu. Oke. Ini base tempat kita melakukan entry sell. Patternnya sangat jelas. Seperti ini, harga membuat support, kemudian reject, membuat sebuah base, melakukan breakout, kemudian harga didorong naik kembali, masuk ke dalam base, kemudian melanjutkan penurunan. Di tipe A, kita melakukan entry sell sama baris dengan level support kita. Nah, di tipe B, kita mencari base di atas. Kita cari lagi contohnya. Yang ini saya coba hapus dulu. Pertama, harga membuat sebuah support area. Oke. Saya tandai sebagai support.
Ini level support kita. Kemudian harga melakukan breakout di sini. Oke. Setelah terjadi breakout, harga didorong naik melewati level yang biru ini. Level SBR kita. Harga didorong naik sampai dengan ke sini. Nah, ini kenapa didorong sampai ke situ? Karena kalau kita zoom ke TF yang lebih kecil, ini saya tandai dulu sebagai level resisten kita. Nah, ini kenapa ketika harga masuk ke area sini tidak langsung turun, harga naik kembali. Nah, ini sebenarnya kalau kita zoom ke TF yang lebih kecil, nih, di dalam sini, ini pertemuan antara candle bearish ini, dua candle bearish ini, di shadownya ini ada sebuah base yang bentuknya pasti seperti ini. Harga turun, candle bearish membuat sebuah base, kemudian turun lagi. Di sini. Di shadow candle bearish yang pertama ini. Nah, di sini tempat kita melakukan entry sell. SBR tipe B, entry sell. Ini sangat jelas patternnya. Sekali lagi, kalau tipe A, ketika harga turun, kemudian harga membuat rejection, di sini level support, kemudian harga melakukan breakout, maka ketika harga masuk ke area support kita di sini, harga melanjutkan penurunan. Ini yang tipe E. Tempat entry kita sama level dengan level support kita, sedangkan di tipe B, harga membuat support, breakout, kemudian ketika harga reject ke atas, dia didorong masuk ke dalam base di atas level support become resistant kita. Nah, ini perlu diwaspadai oleh teman-teman yang menggunakan SBR atau hanya yang menggunakan SND. Nah, ini formasi yang perlu teman-teman ketahui, karena banyak trader-trader yang hanya menggunakan support become resistant, yang ketika berada di level SBR ini mereka melakukan entry sell, kemudian meletakkan stop loss-nya di atas tempat entry-nya. Padahal harga didorong naik masuk ke dalam base, kemudian melanjutkan penurunan. Sangat jelas saya kira contoh daripada SBR yang tipe B ini, gabungan daripada supply and demand analysis dan support and resistance. Jika ada yang kurang jelas, silakan komen di kolom komentar di bawah. Selamat berjumpa di video selanjutnya, yaitu SBR tipe C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.